Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Disarankan kenakan penyuara telinga untuk pengalaman yang lebih baik. Selamat datang di podcast Tinggal Nama Spesial Biografi. Edisi spesial peristiwa 10 November ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu juga bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon hingga 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Pertempuran Surabaya bisa dikatakan pertempuran Lautan Merah karena paling banyak memakan korban dan melibatkan banyak elemen. Selama 3 minggu, Surabaya bagaikan neraka. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. 1.600 prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka. Selain gelora semangat dari pidato-pidato Bung Tomo, ada satu sosok yang tak luput dari mata dan telinga pasukan Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat keadaan sekutu di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan jihad fisabilillah dengan 2 kategori dalam berjihad. Pertama, fardu ain bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 km dari epicentrum pendudukan penjajah. Kedua, fardu kifayah bagi warga yang berada di luar radius tersebut. Namun, status itu bisa dinaikkan menjadi fardu ain dalam situasi tertentu dan darurat. Api resolusi dengan cepat menyambar setiap hati rakyat Surabaya dan sekitarnya. Semangat mereka berkobar-kobar melawan kolonialisme Inggris. Saat pendudukan Belanda, dalam menghadapi penjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membentuk beberapa laskar yang dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Ala inna hizbullahi hum al-ghalibu. Wahai sesungguhnya golongan Allah lah golongan yang menang. Wa man yujahid fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka berjuang di jalanku, aku akan tunjukkan mereka jalan-jalanku. Seluruh tiap wira di kota dan daerah mendengar fatwa tersebut, termasuk salah seorang jenderal yang semangatnya kian membara. Ialah Jenderal Sudirman. Mendengar itu, aku jadi begitu semangat untuk memimpin gerilya. Ada 3 alasan mendasar yang melatar belakangi pendirian NU, yaitu agama, mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja, dan nasionalisme. Motif agama karena Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Islam di Indonesia, sekaligus meneruskan perjuangan Wali Songo. Motif mempertahankan aswaja muncul disebabkan organisasi NU hadir di Indonesia untuk membentengi umat Islam agar tetap mengikuti ajaran Islam yang diwariskan Nabi, sahabat, dan kaum salaf. Motif nasionalisme lahir karena NU memiliki niat menyatukan ulama dan tokoh agama dalam melawan segenap bentuk penjajahan. Santri pun tak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi prinsip dan paham kebangsaan. Pesantren menjadi tempat melatih kecerdasan spiritualitas sekaligus membangun kesadaran kolektif sebagai manusia politik yang mengarah pada cita-cita persatuan umat Islam dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Maka dari itu, peristiwa 10 November 1945 membuktikan nasionalisme Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.